Oke, kita sudah melihat di dalam beberapa sisi. Kita lihat bahwa kita berdosa, dan kita melihat di dalam sisi yang kedua bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Tidak ada tidak ada tanggung jawab manusia, tidak ada jasa manusia di dalam keselamatan. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu juga keselamatan yang kekal. Jadi orang itu akan selamat. Dan kita tahu juga bahwa keselamatan itu adalah diperoleh oleh anugerah melalui iman saja, bukan karena perbuatan. Jadi keselamatan kita itu memang sudah fix. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-33 sampai ke di bawah, kita lihat di sana security dan assurance di dalam keselamatan itu memang menjamin kita akan mendapatkannya secara kekal. Tidak boleh hilang. Dengan kata lain, tidak boleh hilang. Ya, keselamatan itu akan menjamin keselamatan kita. Jadi keselamatan itu akan melahirkan perbuatan. Di dalam melahirkan perbuatan itu, manusia masih bergumul di dalam kehidupannya, bergumul dengan kehidupan kerohaniannya. Jadi soalan ini adalah sama seperti bagaimana, saya akan memberi contoh soalan yang lain. Contoh, ada seseorang ini, dia seorang pastor, tiba-tiba dia balik ke rumah, dia marah istrinya, terjadi kemalangan, dan dia mati. Saya mau bertanya, pastor ini masuk surga atau neraka? Yang kedua, itu soalan pertama. Yang kedua adalah, siapa di sini meninggal dunia tanpa tidak berdosa? Ya, semua kita meninggal dengan keadaan yang berdosa. Jadi kalau orang ini, kalau kalau dia beriman, sudah mengakui, menunjukkan buah keselamatan dari hidupnya, dan akhirnya dia stres, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan saya yakin orang ini tetap masih selamat. Ya, tetap di dalam keselamatannya. Tapi itu bukan berarti bahwa bunuh diri itu betul, ya, bunuh diri itu betul, tidak. Kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, dan kalau keselamatan adalah anugerah, apapun dosa kita ditanggung oleh Yesus, itu akan menjamin keselamatan kita. Sudah tentu, ya. Jadi selalu dikaitkan bila kita bunuh diri apakah selamat? Kalau bicara tentang keselamatan, selamat. Tapi bila kita bicara tentang praktikal, apakah bunuh diri boleh? Tidak boleh. Tetap masih tidak boleh, itu salah. Ya. Jadi ini bukan, jangan salah kutip saya, ya. Jangan salah kutip saya, jangan kutip saya di luar konteks ini. Jangan katakan, oh Denny ajar keselamatan oleh anugerah, lepas itu buat dosa suka hati, boleh selamat. Tidak, saya tidak mengajarkan itu. Saya mengatakan bahwa keselamatan itu anugerah. Dan dosa tidak dapat membatalkan keselamatan. Kita sudah melihat itu, keselamatan tidak ada tergantung oleh usaha kita. Kalau tergantung oleh usaha kita, kesucian kita menambahkan keselamatan, atau sebaliknya juga, dosa itu mengurangi keselamatan, tidak. Keselamatan itu ada fix dari anugerah Allah. Tapi setelah kita diselamatkan, melahirkan buah keselamatan, perjuangan kita. Ya, jadi orang ini mungkin dia stres, bunuh diri dan sebagainya. Dan saya punya keyakinan adalah bahwa dia tetap masih selamat. Tapi ada dua pandangan dalam bagian ini. Ada dua pandangan orang Kristen terhadap hal ini. Ada yang mengatakan bahwa dia bunuh diri membuktikan bahwa dia bukan orang Kristen sejati. Ya, dia mengatakan bahwa orang yang bunuh diri ini pada akhirnya dia bunuh diri membuktikan bahwa dia bukan orang Kristen. Dan ada setengah denominasi mengatakan bahwa bagaimanapun dia tetap selamat karena dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Dan kalau kita setuju bahwa dosa itu sama, dalam taraf tertentu bahwa kita menipu pun berdosa, kita bunuh diri pun berdosa. Jadi adalah tidak adil kita mengatakan bahwa kalau orang bunuh diri masuk neraka, dan orang yang menipu mati masuk surga. Jadi ini tidak konsisten. Siapa di antara kita sampai akhir hidupnya tidak berdosa? Tidak ada. Jadi antara dua pandangan yang kuat diajar orang gereja sekarang ini adalah yang dua-dua sama benar. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak menghasilkan buah, misalnya, terus-menerus hidup dalam dosa. Pertama, itu membuktikan dia bukan orang Kristen. Dan sekali lagi saya menjelaskan yang tadi seperti saya katakan bahwa orang Kristen itu tidak hidup dalam dosa, tetapi mereka boleh jatuh dalam dosa. Jadi jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeza. Ya, sama ada kita lihat keadaan hidupnya. Kalau konteks soalan ini, dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai soalan keselamatannya. Dan saya yakin
secara pribadi jawaban secara pribadi dia ada selamat. Tapi jangan kutip jawaban saya di luar konteks yang kita bicarakan. Itu dari saya, boleh tambah daripada Nicholas? Mungkin kita tahu ada beberapa tahun yang lalu, saya rasa tiga tahun yang lalu, 2019, ya, ada seorang pastor yang boleh juga terkenal, seorang pastor muda, baru umur 30-an, ya, dan banyak orang followers dia lah, tweet dia apa semua, sangat banyak membangun dan sebagainya. Tapi pada suatu hari itu dia membunuh diri. Ya, dia membunuh diri. Jadi bila kita bicara tentang membunuh diri ini memang satu sensitif, kita mau berhati-hati lah. Jadi, tapi tetap kita perlu menjawab soalan kan, bahwa apakah mereka ini masuk surga atau tidak masuk surga. So, apa yang Pastor Calvin Sumping tadi sudah tegaskan bahwa keselamatan itu adalah dalam Kristus. Orang yang dalam Kristus memang diselamatkan, ya, orang yang di dalam Kristus, yang menerima, yang percaya, bertobat dan sebagainya. Dan membunuh diri ini adalah suatu tindakan, dia berdosa, ya, dia berdosa terhadap tubuh dia berdosa terhadap Tuhan. Tapi dosa ini dia bersifat tidak ada reverse. Nah, itu yang membezakan, tak ada reverse. Sekali dia lakukan, dia tak dapat mau balik lagi. Nah, tak dapat reverse sudah. Berbanding dosa lain, sifatnya, kalau saya menipu hari ini, kalau saya masih ada kesempatan kan, saya boleh berubah kan, boleh berubah dan sebagainya, ada kesempatan. Tapi dosa ini tampaknya dia tidak ada reverse untuk kembali, ya. Tetapi yang kita yakini bahwa kalau orang yang sudah dalam Kristus, kita tidak tahu apa faktor yang membuatkan dia bunuh diri, ya. Boleh dari segi mental, ya. Contoh yang saya bagi tahu tadi adalah pastor itu, dia membunuh diri karena dia memang ada depression, ya. Dia sudah bertahun-tahun bergumul dengan depression, dan dia sudah pergi ke medical dan sebagainya, dan tapi dia memang akhirnya. Jadi banyak faktor, ya, yang menyumbang kepada ini. Dan boleh juga bunuh diri karena paksaan, orang ada ugutan dan sebagainya, boleh ya. Ada banyak case, ya. Oke. Banyak lagi faktor yang lain yang boleh kita pikirkan. Jadi kalau kita melihat keselamatan, kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu begitu sempurna sehingga kita tidak mendapatkannya dengan apapun yang kita lakukan, ya. Kita tidak mendapat keselamatan dengan apapun yang kita lakukan, dan kita tidak kehilangan keselamatan juga dengan apa yang kita lakukan. Paham, ya? Jadi dia must goes both ways, ya. Dua hal begitu. Kita tidak mendapatkan keselamatan itu karena saya berbuat baik, karena saya telah ini. Tidak, kan? Karena anugerah. Jadi kita juga tetap keselamatan itu bukan karena kita melakukan sesuatu juga, ya. Jadi apa yang orang ini alami adalah memang satu, dia berdosa terhadap tubuh, terhadap dia, dan terhadap apa tanggung jawab Tuhan sudah bagi kepada dia. Itu mungkin akan efek kepada apa? Dia punya upah, mungkin, ya. Upah dia di surga dan sebagainya. Oke, dia mengakhiri hidupnya. Tapi dari segi keselamatan, ya. Tapi kita berbicara tentang orang yang di dalam Kristus, ya. Orang yang di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus, wah, itu memang fatal karena dia belum lagi percaya kepada Yesus, belum lagi dan you have no chance, you sudah menutup. Nah, itu, ya. Jadi itulah. Oke,